Waduh, kok bisa ya uang bantuan sosial malah dipakai buat judi online? Padahal bantuan ini seharusnya dipakai untuk kebutuhan pokok, makan, sekolah anak, dan pengobatan. Tapi kenyataannya, lebih dari 1,5 juta penerima bansos terindikasi menggunakan uang itu untuk judi online. Jumlahnya 571.410 orang. Gila ya! Menanggapi fenomena ini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul langsung berkoordinasi dengan PPATK. Sesuai arahan Presiden Prabowo, bansos harus tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Maka, dilakukan analisis rekening para penerima bantuan. Hasilnya, dari 28,4 juta NIK penerima bansos dan 9,7 juta NIK pemain judi online, ditemukan 571.410 NIK yang identik. Artinya, sekitar 2% penerima bansos juga pemain judi online. Dana untuk kebutuhan hidup malah dipakai untuk taruhan digital. Pemerintah tidak tinggal diam. Para penerima bansos yang terbukti menyalahgunakan dana akan dikenai sanksi, bahkan dicabut hak bantuannya. Tak hanya itu, bandar dan jaringan judi online juga dalam pengawasan ketat oleh Kemenkominfo, OJK, hingga PPATK. Gus itu gimana, Gus? Ya kita akan dalami, akan kita lihat apakah benar-benar dimanfaatkan judol oleh penerima manfaat atau dimanfaatkan pihak lain. Itu kita akan dalami, ya karena kita perlu tahu lebih jauh. Maka kita akan diskusi dengan PPATK. Itu kan baru dari satu bank, itu pun hanya tahun 2024. Jadi ini cukup mengejutkan dan ini menjadi bahan kami untuk evaluasi pada penyaluran triwulan ketiga. Kalau memang terbukti bahwa mereka benar-benar ikut judol dan sengaja bansos itu digunakan untuk keperluan judol, maka tentu kita akan coret dan kita alihkan kepada mereka yang lebih berhak. Ini kisah nyata Novrianto berusia 32 tahun. Awalnya cuma iseng. Modal 1,5 juta rupiah, menang 31 juta rupiah. Dari situ, kecanduan pun dimulai. Rumah dijual, mobil dijual, sampai akhirnya semua habis. Novrianto bilang, tiap kali kalah muncul rasa penasaran. Ingin balas, ingin menang lebih banyak. Tapi bukannya untung, malah buntung. Sampai titik di mana dia benci diri sendiri dan nyaris nekat melakukan kejahatan karena dorongan kecanduan. Menurut Meiti Arianti selaku psikolog, secara ilmiah judi online dapat melepas dopamin saat menang. Otak pun melepaskan dopamin, neurotransmitter yang terkait dengan perasaan senang dan penghargaan. Sensasi ini yang dapat membuat seseorang ingin terus bermain untuk mendapatkan kembali perasaan tersebut. Sama seperti seks atau menonton pornografi atau bermain game. Selain itu, beberapa faktor lainnya juga mendukung seseorang kecanduan bermain judi online. Salah satunya, kesepian sehingga mencari pelarian. Adanya faktor psikologis seperti stres, depresi, atau kesepian ini dapat meningkatkan risiko seseorang menjadi kecanduan judi online, menjadikan judi sebagai pelarian atau obat. Ada namanya ilusi kontrol, di mana pemain judi online merasa memiliki kontrol atas hasil permainannya, padahal bisa jadi karena keberuntungan atau malah sudah disetting atau dikontrol oleh bandar. Mana ada bandar yang mau rugi? Pemadanan data PPATK dan Kemensos masih terus dilakukan untuk mendeteksi penyalahgunaan bansos. Pasalnya, rekening penerima bansos yang ketahuan untuk judi online baru dari satu bank saja. Masih ada rekening di bank-bank lain yang sedang diperiksa. Menurut Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, pemerintah tak segan memberi sejumlah sanksi bagi penerima bansos yang bermain judol. Sanksi bagi penerima bansos berupa pengurangan bantuan hingga penghapusan dari daftar penerima. Otoritas Jasa Keuangan juga telah meminta perbankan untuk segera memblokir rekening yang diduga terkait aktivitas judi online hingga akhir semester 1 2025. Total,
ada sekitar 17.026 rekening yang dibekukan sebagai tindak lanjut atas data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Selain pemblokiran, OJK juga meminta bank untuk melakukan penutupan rekening yang memiliki kesesuaian dengan nomor identitas kependudukan serta melakukan enhanced due diligence atau EDD terhadap rekening-rekening tersebut. Kita terus telusuri, pokoknya siapapun yang mendapatkan bantuan sosial digunakan untuk judol akan kita kenai sanksi. Sanksi bisa kita kurangi bantuannya, bisa dihapus bantuannya. Bansos rekening judol itu ada berapa banyak sih Pak? Dan itu ada dari berapa bank? Apakah cuma satu atau ya kita masih baru satu bank ya. Baru satu bank, jadi kita cocokin nicknya. Ternyata memang ada ada nick yang penerima bansos yang juga menjadi pemain judol. Ya itu 500.000 sekian. Tapi ternyata ada juga nicknya yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Bahkan ada yang pendanaan terorisme ada. Lebih dari 100 orang itu nicknya teridentifikasi terlibat mengenai kegiatan pendanaan terorisme. Itu penerima bansos semua itu indikasinya? Iya. Nick bansos sama nick Oke. Nick bansos yang kita terima dari Pak Mensos kita cocokkan dengan nick terkait dengan judol gitu. Itu aja. Judol korupsi sama pembiayaan terorisme. Kalau yang judol itu transaksi rata-rata didapatkan berapa itu? Dari 570 rekening ya, itu? total hampir 1 triliun ya. Lebih dari 900 M. Banyaknya bansos yang digunakan untuk judi online tentu perlu mendapat perhatian serius. Pasalnya, nilai transaksi bansos yang digunakan untuk judi online mencapai hampir 1 triliun rupiah. 571.410 penerima bansos yang main judi online tentu harus siap mendapatkan sanksi, termasuk pencabutan bansos. Masyarakat juga harus tahu bahwa judi online berpengaruh pada kesehatan mental seperti stres, depresi, atau sampai gangguan mental. Kemudian, masalah pasti terjadi pada persoalan keuangan. Judi online dapat menyebabkan kebangkrutan dan utang yang menumpuk. Konflik keluarga juga pasti terjadi. Bahkan beberapa orang terpaksa melakukan kejahatan seperti pencurian atau penipuan demi memenuhi hasrat atau menutupi kerugian. Bantuan sosial bukan sekadar uang. Ini diberikan dengan harapan setiap keluarga bisa bertahan hidup. Mari kita jaga amanah ini. Gunakan bantuan untuk kehidupan, bukan untuk kebinasaan. Jika kamu menerima bansos, gunakan dengan bijak. Bansos untuk hidup, bukan untuk judi. Laporkan penyalahgunaan bansos ke call center Kemensos di 1500 299 ke 1500 299.